Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulansari, NPM 2010097, kelas B. Diajukan untuk ujian tengah semester pengantar hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dengan dosen pengampu Tuti Rastuti SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang 12 poin yang sudah diajarkan di materi pengantar hukum Indonesia. Materi pertama adalah istilah PHI, pengantar hukum Indonesia. Pengantar adalah mengantarkan kepada tujuan tertentu atau perkenalan, mengenal dasar-dasar hukum dan memahami hukum. Kata hukum Indonesia yang dimaksud adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah ius constitutum. Dengan demikian, maka istilah pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Tujuan mempelajari PHI yang pertama, untuk mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban bagi setiap orang dalam bermasyarakat dan bernegara menurut hukum Indonesia. Yang kedua, macam-macam lembaga penyelenggara negara di Indonesia dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga, prosedur di dalam melaksanakan hukum, acara peradilan, dan prosedur birokrasi dalam negara menurut hukum positif di Indonesia. Perbedaan PHI dan PIH. PHI adalah pengantar hukum Indonesia dan PIH adalah pengantar ilmu hukum. PHI mata kuliah yang mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Artinya, PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum, lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya, apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum positif atau tidak. Sedangkan PHI adalah mata kuliah pengantar yang memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum atau sendi-sendi hukum dan mempelajari hukum positif dan negatif. Maksud dasar-dasar ajaran hukum ini meliputi pengertian, konsep-konsep dasar, teori-teori tentang pembentukannya. Pengertian hukum. Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang ataupun pemerintah dari suatu negara yang berisi aturan dan norma yang diterapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Pengertian hukum tersebut juga meliputi sanksi yang menyertai bagi siapapun pelanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya hukum, suatu negara akan lebih nyaman dan meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di negara tersebut. Pengertian tata hukum. Tata hukum merupakan susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata secara sistematis dan lengkap untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, yang mana antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum merupakan hukum positif yang nyata di Indonesia dan hukum yang berlaku sekarang dan sudah ditetapkan. Sedangkan ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan dan diinginkan dalam pergaulan hidup negara tapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lainnya. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum merupakan seperangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asa, dan teori pakar. Jenis dan karakteristik sistem hukum. Yang pertama adalah hukum sipil atau civil law. Pada prinsipnya, hukum sipil diorganisasikan melalui otoritas legal yang tersemat melalui kode-kode tertulis. Yang kedua adalah aglosagon atau common law. Pada sistem common law, jurisprudensi adalah sumber hukum utama dan ia menganut doktrin sistem presiden. Yang ketiga adalah hukum adat. Hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Yang keempat adalah hukum agama.
Yang kelima adalah sistem hukum negara-negara blok timur atau sosialis. Dari kelima hukum tersebut, civil law system dan common law system merupakan dua sistem hukum yang mendominasi sistem-sistem hukum di negara-negara belahan dunia. Pluralisme hukum didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Contohnya adalah hukum adat dan hukum tertulis yang berlaku sebagai hukum negara di Afrika pada masa penjajahan. Sementara itu, jenis pluralisme hukum yang kedua adalah deep legal pluralism, yaitu ketika terdapat tatanan norma di luar hukum negara yang berlaku di masyarakat. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mengingat dan memaksa, sehingga apabila peraturan tersebut dilanggar dapat menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Jenis dan contoh sumber hukum. Sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum material diantaranya merupakan kaidah atau norma. Contoh dari sumber hukum material adalah agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, berhubungan sosial, dan sebagainya. Sedangkan sumber hukum formil yaitu bentuk-bentuk hukum formal. Untuk membakukan berlakunya hukum berdasarkan pada tata cara dan bentuk hukum yang diberlakukannya. Sumber hukum formal akan menentukan berlakunya suatu kaidah hukum menjadi secara resmi atau formal melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sumber hukum formal meliputi undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibagi dalam beberapa faktor, seperti hukum berdasarkan bentuknya. Ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan sumbernya, ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Berdasarkan sifatnya, ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Berdasarkan tempat berlakunya, ada hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing.